orang selalu merasa kalau belajar itu membaca, mendengar, ya itu dianggap sudah belajar. Menurut saya itu baru tahapan awal. Karena kalau kita membaca saja, mungkin kita baru tahulah 10-20%-an apa yang kita baca. Mendefinisikan salah jurusan ini juga penting nih. Ya, itu penasaran sih, apa definisi salah jurusan? Ya, dunia AI-nya akan mengubah nih semuanya. Sama seperti waktu pindah ke mobile kan semua berubah. Kalau AI berarti apa saja yang berubah. Ngambil keputusan, prediktif, modeling. Orang-orang pintar, orang-orang cerdas itu bukan dari sisi akademik doang, tapi orang yang apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan, dan apa yang dia lakukan itu selaras. Dan dia tahu dia mau menuju kemana. Online itu bukan sendiri gitu. Kan ada yang sekarang banyak tawaran, udah sendiri aja, belajar sendiri nanti kasih waktu, selesai ujian kasih gelar ya. Nah kalau di bisnis online kita konsepnya berbeda. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Ada Profesor Dr. Insinyur Haryanto Prabowo. Selamat datang Prof di Suara Berkelas. Ya, terima kasih juga diberi kesempatan ya bisa bersama. Ya. Happy sekali karena aku sangat senang kalau mengundang pakar terutama ngebahas pendidikan untuk ngobrol selama 1 jam ke depan di Suara Berkelas. Pertanyaan sederhana Prof. Bagaimana kacamata Prof melihat perkembangan pendidikan di Indonesia di zaman saat ini? Ya, memang pendidikan selalu dipandang sesuatu yang sangat penting kan. Kita percaya orang bisa berubah hidupnya jadi lebih baik itu karena pendidikan. Dan kalau lihat pendidikan di Indonesia terus bertumbuh sih, saya lihat bertumbuh dan menuju ke relevansi ya, makin relevan, makin makin nyata lah bahwa bukan cuma soal jenjang pendidikan sebetulnya, tapi gimana jawab masalah-masalah yang dihadapin. Jadi saya lihat sih kita nggak bisa membandingkan selalu sama negara lain ya, karena kita punya ciri khas sendiri, punya problem sendiri. Selama pendidikan di Indonesia itu bisa ngatasi itu, menurut saya saat ini pendidikan dalam track yang benar gitu. Tanda kutip track yang benar itu apakah level kampusnya yang semakin meningkat atau individunya kalau dari kacamata Prof sendiri? Ya kita melihatnya luarannya aja, apakah lebih relevan atau enggak. Jadi sebetulnya banyak yang mengatakan mesti kuliah dengan kampus seperti apa dan sebagainya. Yang lebih penting ketika dia selesai atau di dalam perjalanan untuk selesai pun dia bisa merasakan ya manfaatnya begitu. Kan tidak semua orang punya lingkungan yang sama ya. Kalau dia bisa menjawab masalah-masalah lingkungannya, apa yang mau diharapkan, menurut saya itu sih sudah sangat baik. Gitu. Mungkin 5 tahun terakhir aku ngelihat dari cara pandang seperti ini bahwa pengetahuan ilmu itu melimpah di internet bahkan. Kalau kita masuk ke YouTube itu ada jutaan ilmu tentang marketing. Tapi yang langka itu kan semangat belajar kita. Sehingga kita menyalahkan bahwa gua nggak cukup pintar, gua nggak cukup belajar gitu. Cara Prof sendiri atau saran Prof untuk teman-teman yang menonton ini, terutama anak-anak 20-an, untuk punya semangat belajar yang tinggi tadi agar tidak langka lagi. Gak cuma minyak misalnya langka, tapi semangat belajar kita. Gimana caranya kita menghilangkan kelangkaan itu? Ya memang sedikit berbeda ketika zaman saya dulu ya, mencari knowledge kan susah ya. Perpustakaan mahal bener, buku mahal bener, apalagi internet ya. Tapi kan sejak internet terus makin kemari, kan knowledge begitu banyak, pengetahuan itu begitu banyak. Tapi saking banyaknya, mungkin orang jadi bingung juga ya, mau yang mana ya, mau yang mana. Dan kalau tadi masalahnya semangat, ya menurut saya kita tidak bisa menguasai semuanya begitu. Jadi mesti fokuskan aja, mau ingin mencapai apa, ingin berguna untuk apa, ya sudah cari di situ. Karena kan orang bisa melakukan sesuatu, ini menurut konsepnya ya,
mesti tahu dulu dan punya motivasi, tergerak, baru melakukan dengan pengetahuan yang dimiliki. Paham ya? Kan ada juga orang, saya mau melakukan ini gitu. Semangatnya ada, tapi pengetahuannya nggak ada. Kan bisa masalah ya. Ya. Tapi sekarang pengetahuannya banyak nih. Tapi mau apa gitu. Kalau disuruh belajar tapi nggak tahu kita mau untuk apa, mungkin saya pun nggak mau gitu. Bener ya, mungkin garisnya gini, pengetahuan sudah sangat banyak, cara akses sangat mudah. Jadi mestinya anak-anak muda ini tinggal tentukan saya pingin apa, pingin melakukan apa, butuh apa, udah cari. Nah, begitu ya. Jadi bukan ini pengetahuan saya coba-coba terus ini berguna untuk apa ya. Nanti terlalu lama, mungkin lama-lama bosan juga gitu. Jadi tentukan dulu deh, saya ingin bisa melakukan sesuatu, saya ingin bagaimana sih menganalisa sebuah company supaya saya bisa itu. Nah untuk itu saya bisa cari, tapi ada niatan dulu ya. Itu bisa membangkitkan semangat belajar gitu. Berbeda dengan dulu kan, pengetahuannya aja nggak ada, jadi kan mesti kita nyari dulu. Baru kita mesti cari dosennya dulu, kemudian diberitahu, baru kita terbuka ya. Kalau sekarang kan sudah nyata apa kehidupannya, udah kita gampangnya, saya ingin memperbaiki peralatan tertentu gitu. Ingin ya, kan bersemangat itu timbulkan motivasi. Udah saya searching, saya bisa dapatkan. Ya, kira-kira pola modelnya begitu. Ya. Benar juga sih, karena dulu aku mikir orang-orang dulu karena sesuatu itu sangat terbatas, effort upaya lebih besar, sehingga ketika mereka mendapatkan ilmunya itu nggak take it for granted itu. Anak-anak sekarang buka sosmed aja itu pasti carousel tentang belajar, saking banyak informasi, kita tuh information overload dan nggak ngapa-ngapain gitu. Seolah-olah kita udah ngapa-ngapain, padahal kita lagi di sini aja gitu. Iya, karena orang selalu merasa kalau belajar itu membaca, mendengar, ya itu dianggap sudah belajar. Menurut saya itu baru tahapan awal. Karena kalau kita membaca saja, mungkin kita baru tahu lah 10-20%-an apa yang kita baca. Mendengar lebih baik lah ya. Terus sekarang video-video sangat banyak. Praktis, contoh melakukan sangat banyak. Kan berarti merasa kita bisa lebih ngerti kan ya. Tapi itu belum tingkatan sampai kita itu sebetulnya mengerti betul. Nah, bagaimana cara supaya lebih ngerti ya lakukan, kerjakan gitu. Makanya bedanya kalau ikut di perkuliahan atau dikasih tugas. Iya juga ya. Tugas itu banyak orang yang mengatakan, aduh kok ada tugas ya, kok banyak ya. Sebetulnya kan tugas itu memancing orang mesti mendengarkan dulu, baca dulu, mikir dulu, pendapat dia dikeluarkan, ya itu belajar. Kan begitu ya. Iya juga ya. Aku juga mikir dulu, aku belajar banyak hal, tapi kok gampang lupa ya. Setelah aku pelajari ternyata part of doing-nya itu yang aku nggak ada gitu. That's why ketika di bangku kuliah, kadang aku nggak suka pelajaran itu. Tapi karena ditekan untuk bikin PR-nya, terus aku kerjain, terus aku mikir, kenapa aku bisa gampang ingat? Karena ada part of bikinnya tadi, doing itu tadi. Ya. Dan itu kita dapat di bangku kuliah. Setuju. Nah, tapi kalau perkuliahannya di dalam satu kelompok semua tugasnya sama, itu mungkin jadi nggak nyaman juga kan ya. Karena kan tiap orang mungkin ingin sesuatu melakukannya yang agak berbeda. Pengetahuan sih sama, tapi saya kan ingin melakukannya berbeda. Artinya kalau perlu saya dikasih tugas yang berbeda dong dengan teman yang lain. Supaya kalau perlu saya juga boleh memilih, saya inginnya ini, berarti saya tugasnya harusnya begini. Atau case-nya begini. Nah itu menarik kan. Nah dia anak-anak sekarang mungkin, ini kelas kenapa 20-30 orang dikasih tugas yang sama ya. Ya akhirnya ya begitu. Kalau perlu ya akhirnya tugas individu dikerjakan rame-rame. Jadi enggak lagi
kembali ke orangnya. Ngerti. Apakah itu yang bikin kita punya mindset kompetisi kali ya? Dari SD, SMP, SMA kita diberi tugas yang sama, dikerjakan bareng-bareng, dan nanti ada yang siapa ranking 1, siapa ranking 2, sehingga kita melahirkan mindset kompetisi bahwa aku ingin lebih baik. Padahal kita lupa bahwa harusnya kita yang improve, bukan kita ngelihat bahwa oke, dia lebih baik, aku insecure. Apakah itu, Prof? Atau ada faktor lain? Iya, ya itu salah satunya. Selalu yang orang dinilai lebih bagus, lebih pintar kan hanya saat itu ya dari nilainya gitu. Wah, iya. Tapi prosesnya kan nggak tahu. Dan banyak juga sekarang membuktikan yang dulunya nilainya biasa, sekarang lebih sukses kan banyak juga. Wah, itu setuju sih. Itu setuju sih. Saya pernah nulis, Prof, di salah satu postingan saya bilang bahwa semakin kesini aku percaya bahwa dunia itu bukan milik orang pintar doang, tapi milik orang-orang yang berani eksekusi ya. Karena definisi pintar kalau nilainya bagus kan ya. Ya. Nilai bagus kan saat lalu gitu. Ya. IPK ya sudah gitu. Ya, nilai A kan yang kemarin gitu. Setelah ini apa gitu. Ya, jadi pintar itu hanya saat itu menilai aja. Iya. Gimana? Seru banget kan episode Suara Berkelas hari ini? Nah, salah satu semua kesamaan narasumber Suara Berkelas yaitu mereka gak pernah malu jualan. Mereka pede-pede aja tuh jualan produk atau jasa mereka. Bagi kamu yang mau jualan kelas, jualan produk, jasa, ada satu fitur di LinkedIn yang bagus banget, namanya Link Appointment. Ini cocok banget untuk konsultan, mentor, coach, dan freelancer. Ini mana gak ada lagi tuh kata-kata kayak kapan ya jadwalnya, jam berapa ya, tanggal berapa ya. Di Link Appointment kau bisa atur jadwalnya, bayar di muka, dan kamu akan dibantu karena dia bakal otomatis langsung masuk ke kalender kamu. Dan kamu bisa atur jam kerja, durasi sesi, harga, bahkan jenis layanan. Jadi gak ada tuh kata-kata kayak PHP. Gak ada pembatalan sepihak dan gak capek lagi ngejar sesuatu yang gak pasti. Kalau kamu belum pakai LinkedIn, aku sarankan pakai. Dan kalau kamu udah pakai LinkedIn tapi belum pernah cobain fitur ini, kamu ngelewatin satu fitur yang sebenarnya memudahkan hidup kamu. Definisi pintar ala Prof seperti apa sih sebenarnya? Karena saya sebenarnya pernah bikin postingan juga, saya bilang bahwa orang-orang pintar, orang-orang cerdas itu bukan dari sisi akademik doang, tapi orang yang apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan, dan apa yang dia lakukan itu selaras. Dan dia tahu dia mau menuju kemana. Apapun dilakukan, eliminasi distraksi, sampai kemudian dia bisa mencapai poin itu. Jadi dia orang pintar, dia orang cerdas, walaupun secara akademik dia decline gitu ya. Nah, definisi simple ala Prof. Ya, itu juga benar sih begitu. Kan berangkatnya dari sendirinya ya. Tapi bisa juga orang pintar itu dilihat ketika ada persoalan gitu. Wah. Ya, kasih case kan kelihatan ya. Thinking sistemnya, critical thinkingnya kan akan keluar di situ. Jadi semua akan kayak reload lagi ya pengetahuan dia, cara belajar dia. Nah, kalau sejak awal cara belajarnya lebih banyak menerima begitu, dan definisi dimasukkan semua, ya itu yang mungkin akan bermasalah gitu. Jadi mestinya terus ditekankan cara belajar. Kalau saya belajar, saya harus memahami dulu kan, ini apa yang harus saya pelajari. Tapi yang lebih penting, bagaimana sih cara belajar untuk memahami gitu. Nah, Kalau di sisi gurunya, itu yang sangat terkenal, learning how to learn. Learning how to learn. Ya, ajari aja siswanya, gimana sih cara belajar gitu. Nah, karena knowledge-nya udah banyak bener gitu. Tapi kadang-kadang orang nggak tahu kan, ini ngambilnya bagaimana. Nah, ajarin dia. Nanti ketika dia dalam situasi yang nyata, dia akan learning how to learn juga. Oh, gini ini ngambilnya dari sini. Ya, dan don't worry karena kan kalau kita mungkin belum tahu solusinya, kan kita bisa searching. Tapi kita tahu bahwa kita harus searching gitu. Ya, yang masalah itu kan dia nggak tahu terus dia diem aja gitu. Nah, saya kira
itu penting. Kalau di dunia kerja kan kita ada tantangan, yang terpenting kan bagaimana sih cara menyelesaikan. Kita mungkin belum tahu solusinya apa, tapi bagaimana mencari solusi itu kan penting. Itu yang banyak nggak dikuasai gitu. Iya, aku setuju sekali sih. Apalagi masuk ke dunia kerja ya, kan kita apa yang kita lakukan setiap hari itu yaitu minimalisir errornya. That's why kayak kata Prof tadi tuh kita harus bisa nge-solve problem-problem kecil. Dan dalam tanda kutip nanti ada problem besar, kita sudah terlatih untuk menghadapi itu. Nah, orang cuma ngelihat dari kacamata, oke, gua kuliah, lulus kuliah kerja, tapi mereka lupa bahwa di fase kuliah itu kan banyak sekali momen kita belajar untuk minimalisir error-error tadi ya. Ya, itu poin yang menarik sekali. Iya. Tapi aku penasaran Prof, karena Prof di sini aku ingin masuk ke kepalanya Prof ya. Kayak bagaimana cara berpikir Prof? Apakah ada kayak first principle thinking atau cara berpikir seperti apa yang Prof pakai ketika melihat suatu isu, suatu hal atau status quo sekarang? Misalnya kayak sekarang ada sedikit kisruh antara beberapa negara gitu ya. Nah, ketika Prof melihat berita ini, cara pandang Prof itu seperti apa? Ya memang menarik ya. Apalagi kalau saya lihat setiap orang kan mau sudut pandang atau mindsetnya mau dari sisi mana ya. Kalau saya lihat perang tuh mungkin dianggap oleh sebagian orang sebagai solusi ya untuk dapetin tujuannya. Jadi kita kan nggak tahu, harusnya tanya tujuan akhirnya itu apa sih sebetulnya. Seperti negara tertentu sampai ambil presidennya di negaranya orang lain itu kan kita nggak tahu. Tapi kalau melihatnya hanya itu secara umum memang nggak benar gitu. Tapi kita mesti lihat dulu ini tujuannya apa ya. Nah, saya lihatnya banyak negara yang kuat tuh merasa perang itu salah satu cara untuk menyelesaikan tujuan. Nggak melihat dampaknya ya begitu. Ya saya sih sedih sih lihat begitu. Kalau dalam lingkup yang sederhana, jadi orang yang kuat atau yang itu sering sebetulnya melakukan juga kan ya. Ya sudah, kalau perlu yang menang tuh ambil semua gitu. Itu kan nggak benar ya. Paham ya? Sekarang itu kan makin lama masyarakat kita itu menurut saya semakin diajari kalau menang ambil semua terhadap yang kalah. Ya kan? Demokrasi itu kan bukan begitu ya mestinya ya. Maksudnya harus mengakui juga bahwa apa yang kita mau ya nggak harus semuanya dihabisin gitu. Ngerti ya? Saya tidak terlalu suka yang model begitu karena mendominasi pemikiran orang, mendominasi apa yang kita mau supaya orang lain melakukan persis seperti kita mau. Itu kan sebetulnya sama juga kan dengan negara kuat yang memaksa negara yang itu untuk mengikuti cara dia. Harus hati-hati loh. Sekarang mulai banyak yang begitu kan. Sehingga seolah-olah yang lemah itu makin lemah aja. Padahal belum tentu ya. Kan dia punya kekuatan yang lain gitu. Agak susah memang memahami, tapi saya melihat bahayanya adalah tadi itu ya, kalau kita ada sebuah kompetisi atau sebuah pemilu lah katanya sekarang ya, seolah-olah kalau pemilu itu yang menang maka mendominasi semua, yang kalah nggak boleh ikut semua gitu. Paham. Paham ya? Padahal kan hanya untuk mencari sebuah pemimpin ya, tapi yang nggak milih kan boleh, harus diurusin juga kan ya. Ya makanya apakah itu ada hubungannya sama mindset kompetisi yang aku bilang tadi di awal bahwa yang kita anggap pinter itu hanya ranking 1 doang. Betul. Sebenarnya ranking 5, 8, 12, 14 tuh bisa aja pinter di hal-hal yang dia tekuni gitu ya. Tapi karena itu indikatornya matematika, sesuai di ranking 1. Kita ngelihat cuma pemenang hanya 1 orang. Tapi itu poin yang menarik sekali bahwa di dunia sekarang kenapa harus pikirin yang menang itu. Dan kemarin ketika aku ngobrol sama salah satu temanku, dia bilang di zaman sekarang penting sekali untuk kita belajar
learning how to lose, nggak cuma learning how to win. Iya. Setuju sih. Ya, kalau berguru kenapa ada nomor 1? Karena kan ada yang nomor terakhir kan ya. Iya. Tapi nggak berarti nomor terakhir itu nggak berguna kan ya. Kalau nggak ada yang terakhir kan nggak ada yang nomor 1 ya. Gitu. Tapi di saat itu gitu, saya melihat di usia saya seperti ini, teman-teman saya melihat dia lebih bahagia juga gitu. Yang dulu waktu sekelas kuliahnya kacau gitu. Kacau menurut ukuran saya ya. Iya kan? Tapi bahagia juga. Karena kan setiap orang punya ekspektasi begitu ya. Kalau ekspektasinya tercapai dengan knowledge yang dimiliki gitu. Jadi kembali lagi jangan sampai kita dalam hal bersama memimpin mengambil semua begitu. Jadi seolah kemenangan itu hanya oleh kita gitu. Padahal kan enggak gitu. Itu akan berpengaruh dalam keluarga dan sebagainya. Kan banyak yang orang sukses berkeluarga kacau juga keluarganya. Aku ada nemu quotes ini kemarin. Dia bilang bahwa ada pemimpin yang ingin mengatur dunia, tapi rumah tangganya sendiri hancur. Ya karena di rumah dia menjadi pemimpin saja. Iya. Kalau di kantor dia mungkin dominasi karena kan pekerjaannya semua orang mesti ikutin gitu. Kalau di rumah kan berbeda ya. Nah, jadi itu yang mungkin tidak mudah gitu. Ya. Di rumah ada saingan politiknya, istrinya mungkin bro. Ya makanya. Bukan saingan ya, tapi kan berbagi peran ya. Nah, kalau perannya diambil semua gimana gitu. Ya. Kalau kita ngomongin tentang ini masuk ke dunia kampus ya. Ada yang bilang bahwa gelar itu segalanya. That's why ada orang yang mungkin S1, S2, S3 sampai dia lupa bahwa ada karir yang harus dia jalani. Tapi kalau aku tanya ke Prof sendiri, apakah di zaman sekarang itu relevan sekali kalau dia tuh gue lulus S1 langsung S2 nih, gue langsung S3 lagi sampai dia lupa untuk terjun ke dunia yang beneran itu. Atau itu bisa di-combine barengan, bahwa aku Lesi Bilal sekarang lagi bikin podcast dan sibuk sekali gak ada waktu untuk masuk kuliah, atau itu bisa di-combine. Kalau Prof punya jawaban yang spesifik, bisa jelaskan dari sisi kenapa itu bisa dan kenapa itu harusnya bisa diterapkan oleh siapa aja. Ya paling mudah berkaca dengan saya aja ya. Saya lulus S1, kemudian untuk menuju S2 itu saya butuh 6 tahun. S1 ke S2 butuh 6 tahun? Iya, maksudnya saya lulus S1, saya bekerja dulu. Oke, 6 tahun. Setelah 6 tahunan ada kesempatan saya ngambil S2. S2 ke S3 saya butuh 6 tahun atau 7 tahun loh. Baru S3. Ya itu saya jalanin saja. Tapi kalau ditanya kenapa harus S2, S3, karena kebutuhan ya, karena kesempatan ada dan kebutuhan saya memang harus melanjutkan studi. Karena kan pekerjaan saya yang mendukung supaya saya karirnya meningkat, penting gitu ya. Kalau misalnya saya bekerja, saya tidak merasa S2 itu berguna untuk meningkatkan karir ya enggak usah. Kan learning bisa tidak harus tambah gelar kan ya. Gitu. Tapi intinya tidak berhenti karena sudah bekerja maka enggak punya waktu untuk ngambil pendidikan lagi gitu. Tadi ya menjawab. Kalau ditanya bagus enggak S1 langsung S2 langsung S3 dulu. Langsung habisin dulu gitu. Ya, itu soal pilihan ya. Tapi dari pengalaman S1, S2 mungkin bisa bersamaan cepat karena kan sekarang tuntutannya begitu ya. Nah, atau beriringan tadi ya, kerja sambil punya kesempatan untuk ambil pendidikan lanjut. Tadi kan Anda mengatakan, wah saya podcast enggak punya waktu ya. Ya sebetulnya Anda itu kan karena enggak mau menyediakan waktu kan ya. Iya, wah tertampar saya Prof ya. Banyak orang mengatakan saya enggak punya waktu nih untuk urusan keluarga sampai habis. Kan sebetulnya karena enggak mau nyediain waktu kan ya. Kalau mau kan berarti yang lain mesti diatur gitu. Betul ya? Ya. Itu aja kuncinya. Solusi simple deh Prof.
Kan ada yang bilang bahwa, jadi ada teman saya juga, podcaster juga, dia kemarin kesini dan dia bilang bahwa lu bil S2 kayak gue, karena gue aja itu punya gap lulus S1 ke sekarang itu 11 tahun. Akhirnya dia S2 pertama di 11 tahun kemudian setelah dia lulus S1. Dan dia ambil online gitu ya. Nah, apakah itu menurut Prof menyarankan untuk aku juga coba itu, atau seperti apa yang harusnya tadi aku harus menyediakan waktu? Karena kalau online mungkin lebih apa ya? Lebih gampang untuk aku lakukan gitu. Daripada aku ambil offline tapi aku bentrok terus setiap hari. Ya, jadi sebetulnya kuncinya waktunya mau disediakan, tapi butuh fleksibel gitu. Benar, kan ya. benar. Kalau yang sifatnya kuliah yang reguler kan schedule-nya sudah fix, kita yang harus menyesuaikan. Itu ada tapi mungkin nggak sefleksibel gitu. Nah kalau kuliah online, pengertian kuliah online itu kadang-kadang bermacam-macam nih. Ada kuliah online yang ya sudah yuk kasih bahan, udah nanti tinggal ujian aja. Itu ada banyak tuh yang begitu. Tapi sebetulnya tadi itu kalau nggak pernah ngerjain tugas, nggak pernah diskusi, sebetulnya kan nggak ada learningnya ya. Learningnya cuma baca terus diuji. Nah, jadi kalau Anda tanya, bagus juga kalau bisa ngambil kuliah online yang punya sistem model yang kasih fleksibel, tapi tetap memaksa dalam tanda petik ya, you mesti belajar. Tugas, diskusi sama grupnya, ada ujiannya. Ujian itu sebetulnya bukan untuk menakutkan kan, sebetulnya untuk seberapa ngerti sih you sudah serap itu. Nah, jadi cari kalau bisa kuliah yang model begitu, karena kuliah juga memberikan kesempatan bernetwork kan ya. Benar, setuju sekali. Itu bernetwork. Apalagi kalau kuliah yang online, networknya lebih luas, karena kan dari banyak lokasi ya, betul ya, banyak lokasi. Kalau di kelas kan ya segitu aja. Ya. Apalagi Prof, apalagi kalau let's say dia punya bisnis di A gitu ya. Terus dia let's say ambil kuliah online. Yang dimana ilmu yang dipelajari itu butuh untuk di-apply di bisnis dia gitu. Jadi dikasih ujian sama dosennya, lo harus nge-solve problem ini. Ternyata dia solve problem di ujian itu, yaitu problem dia di bisnisnya sendiri, itu lebih seru. Ya. Itu di dalam proses pembelajaran itu kan ada diberi tugas case study ya. Tapi kuliah-kuliah yang makin relevan, makin yang memberikan personalisasi lebih itu, ada sebuah konsep yang dipelajari, yang ditanyakan, itu kalau di bisnis kamu jadi apa? Gitu. Ngerti ya maksudnya? Jadi langsung saya lagi bisnis ini, belajar, ditanyakan, itu bagi bisnis yang saya kerjakan tuh apa sih, mau diapakan? Nah kan jadi lebih berguna ya. Saya lagi belajar ini, saya lagi bisnis sesuatu, belajar marketing gitu. Konsepnya begitu. Nah, biasanya marketing punya tugas sendiri kan ya, macam-macam yang mungkin nggak nyambung sama saya kan. Tapi tugasnya dibalik. Ya ini konsep kalau di bisnis kamu bisa dipakai apa. Nah, itu pasti lebih ceritanya lebih berguna gitu. Nggak banyak kampus yang ngasih kuliah begitu. Jadi Anda lulus marketing, just lulus marketing aja ya. Ya udah kayak gelar aja udah gitu kan. Iya, tapi menyelesaikan kan sambil kuliah, sambil kerja, sambil bisnis mau kuliah kan ya. Kan kalau bisa bertumbuh bareng kan ya. Setuju sih. Iya kan? Jangan cuma ini yang enggak, atau ininya ya. Cuma nempel aja, ya tumbuh bareng aja. Gitu. Ya, itu ya anak-anak sekarang mungkin akan lebih senang begitu, gitu. Jadi bukan ngasih gelar gitu, tapi bisnisnya kacau gitu, atau bisnisnya ya punya solusi sendiri, ini gelar sendiri. Kalau bisa kan bisa menyatu. Atau kalau saya kerja sama orang, saya bisa berkarir kan. Apa sih karir, tuntutan karir saya apa? Ya itu bisa membantu gitu. Prof,
apakah ada studi kasus dari teman-teman yang berbisnis sambil masuk kuliah online, yang dimana itu nge-solve problemnya sendiri ketika di bangku kuliah gitu? Dari pengalaman Prof sendiri, apakah ada? Ya, ya kebetulan saya membina di Binus Online ya. Kalau di program-program yang mengambil bisnis manajemen itu banyak mahasiswa yang berangkatnya dari bisnis kecil ya, kayak UMKM begitu. Setahu saya dulu saya punya mahasiswa, dia bidangnya sebetulnya lebih banyak ke eh, retail begitu ya. Dia ngambil produk bersama teman-temannya dikemas, awalnya begitu, terus dia jual. Nah waktu ambil ini mereka tahu betul, akhirnya tahu bagaimana sih mencari supplier yang lebih oke, bagaimana menangani packaging, kenapa sih customer behavior itu menjadi penting, gimana mendapatkan akses kalau mau nambah modal begitu. Itu kan pengetahuan praktis ya sebetulnya. Tapi waktu kuliah ada kuliah modul itu, dan seingat saya waktu diskusi kelompok itu ketemu nih ada teman-teman yang memang bidangnya mendukung dia. Saya punya nih Oke, supply gitu. itu aku tadi, wah ternyata ada ya. Aku kirain kuliah itu bukan sekedar kuliah doang, tapi ketika kita nge-solve problem, siapa tahu solusinya ada di teman kampus kita gitu ya. Iya. Makanya di kuliah online itu bukan sendiri gitu. Kan ada yang sekarang banyak tawaran, nah kuliah sendiri aja, belajar sendiri nanti kasih waktu, selesai ujian kasih gelar ya. Nah kalau di Binus Online kita konsepnya berbeda gitu. Ya. Itu contoh yang sifatnya bisnis ya. Tapi ada juga yang sekarang profesional atau dia atlet gitu ya, terkenal. Tapi dia kan ingin membangun juga ya sisi yang lain nih. Kalau saya atlet terus mau sampai kapan nih? Benar. Nah dia masuk di situ. Kita kan awalnya mengerti, oh dia atlet ya. Semua temennya kan lebih banyak tahu. Ingin tahu dia kan ya. Atlet tuh nanti gimana? Justru dia mengatakan, loh itu kan satu profesi aja. Saya justru ingin gimana ya, saya bisa bisnis, saya bisa. Nah di situ sebetulnya belajarnya. Ya, karena orang kan ngelihat, let's say dia atlet terkenal, atlet yang membawa nama bangsa gitu. Masuk ke kuliah orang ngelihat bahwa part atletnya doang, padahal ada part-part lain yang dia belum isi, mungkin part belajar bisnisnya, belajar membangun relasi, belajar self development segala macam gitu. Kalau boleh tahu, Prof, di sana ada jurusan apa aja? Coba tahu ada jurusan yang aku emang tertarik gitu lah. Ya, jadi Binus Online kan bagian dari Binus University ya. Binus sangat kuat di bidang teknologi dan bisnis. Maka di Binus Online itu pertama ada bidang bisnis manajemen, sekarang juga ke arah digital bisnis. Kemudian ada bidang teknologi ya, IT, computer science. Sekarang lebih banyak juga ke data science, ada AI di sana. Oh ada AI, oke. Ya, kemudian information system. Nah, ini IT dan bisnis sebetulnya. Di situ ada business intelligence juga. Lalu bidang accounting dan finance. Kalau engineeringnya teknik industri. Nah, teknik industri ini menarik ya karena awal Binus Online membuka program ini bukan karena kebutuhan di dalam negeri di Indonesia. Jadi ada kesempatan saya pergi ke Qatar, Doha yang sekarang lagi pusing itu ya. Anda tahu ya di sana itu banyak. Waktu saya ke sana itu sebenarnya mau menawarkan solusi. Mereka kan orang-orang Indonesia di sana, anak-anaknya ingin kuliah sebetulnya, tapi kan di sana sudah bahasa Inggris, sudah. Lalu kita mau menawarkan program Binus internasional. Tapi ketika banyak diskusi di sana, justru orang tuanya butuh solusi. Mereka kerja di banyak perusahaan minyak, dulu tidak selesai S1-nya. Nah, mereka nggak ada solusi itu. Tapi setelah kita lihat, oh dia bidangnya teknik industri sebetulnya. Nah kita tawarkan, dari situ dimulailah program online teknik industri.
Dan konsep mungkin yang sekarang lagi banyak dipakai itu RPL itu ya, pengakuan atas pengalaman dia kerja itu pengakuan menjadi nilai itu RPL. Nah, jadi bisnis online ada RPL. Lalu ada bisnis online sekarang ada psikologi, ya tapi psikologi bisnis ya, tidak psikologi klinis, psikologi bisnis. Kemudian desain, TKV. Ini mungkin pertama di Indonesia desain, belajar desain tapi secara online. Nggak mudah memang. Tapi kita kan dengan tools yang ada sekarang, dan sistem yang ada sekarang itu kita yakini baik. Dan ada kesempatan lagi karena bisnis online sudah hampir 8.000 9.000 nih alumninya. Jadi kita sudah masuk ke program S2 kalau mau melanjutkan gitu. Ya, begitulah. Aku tadi senyum-senyum ketika baru tahu ternyata ada AI ada. dan psikologi bisnis. Itu dua hal yang aku lagi senangnya belajar gitu loh. Iya. Apalagi kalau digabungkan ya, AI dan psikologi ya. AI dan psikologi bisnis ya. Iya, itu namanya digital psychology. Udah ada? Ada. Wah, lengkap banget sih. Iya. Digital psychology. Iya. Jadi maksudnya bagaimana konsep psikologi sebagai model ya, tapi dengan tools AI yang untuk membantu. Aku sangat tertarik ketika ngomongin AI dan psikologi bisnis, apalagi ketika aku tahu ada di Combine digital psikologi. Aku nanya pelan-pelan dulu dari AI dulu. Pertanyaan sederhana dari kacamata Prof ketika melihat AI itu sendiri. Apakah ini akan tetap relevan kalau aku ambil AI itu sekarang dalam beberapa tahun ke depan nantinya? Apakah aku harus adapt dengan dunia baru? Atau seperti apa kacamata Prof melihat AI? Kalau aku masuk ke dunia AI sekarang, apakah beda dengan aku belajar AI di YouTube atau aku belajar secara otodidak gitu? Iya, di banyak diskusi ya dengan teman-teman ahli itu sejak revolusi teknologi masuk ya, teknologi kita bicara teknologi IT ya. Itu kan awalnya komputerisasi ya, komputer digital. Lalu yang kedua ketika ada internet, ya jejaring itu akan dengan internet kan pola berubah, pola kerja berubah ya. Paham ya kalau tadi komputer saja kan alone ya. Network ya local network aja, tapi internet kan mengglobal. Kemudian revolusi lagi atau perkembangan lagi mobile. Mobile membuat orang pindah semua sekarang ke smartphone begitu ya. Tapi yang sekarang eranya AI. AI itu tidak sama seperti internet gitu kan, lebih ke infrastruktur, jaringan gitu ya. AI itu sebenarnya bisa berkembang karena ada data. Saya waktu kuliah saya belajar AI juga, tapi AI waktu itu just modeling, algoritma, kecerdasan buatan dengan data yang terbatas. Tapi sekarang kan datanya udah sebegitu ya, maka AI makin pinter digerakkan, bisa untuk NLP, bisa prediktif. Nah, mungkin pertanyaannya mau sekarang pakai belajar atau enggak? Menguasai konsep AI itu penting menurut saya ya. Terus yang kedua ya gunakan aja, belajar, karena kita dunia AI-nya akan mengubah nih semuanya. Karena sama seperti waktu pindah ke mobil kan semua berubah. Benar. Benar kan ya? Dulu orang mesti di tempat, ini kan sekarang. Nah kalau AI berarti apa saja yang berubah itu? Wah, ngambil keputusan, prediktif, modeling, ya, itu cara bekerjanya berubah. Jadi menurut saya sudah saatnya sih, karena AI akan semua akan dipakai. Ya silakan. Ayo. Kalau ke psikologi bisnis sekarang, apakah masih relevan kalau aku misalnya mempelajari psikologinya dulu, terus aku belajar bisnisnya doang, atau aku combine
sambil aku mempelajari bahwa oke, kalau aku berbisnis aku tahu nih psikologi manusia ini seperti ini, behavior dari audiens aku atau target audiens aku seperti apa gitu. Apakah Ya. Prof sendiri sudah deep dive ke sana atau kenapa Prof menyarankan bagi teman-teman yang menonton ini yang terutama tertarik sekali join di bisnis online, ingin pelajari bisnis mereka lebih dalam untuk belajar di psikologi bisnis? Ya, jadi sebetulnya kan rumpun ilmu kalau di dalam tatanan keilmuan itu kan ada rumpun ilmu bisnis, rumpun ilmu psikologi gitu kan ya, engineering, komputer gitu. Kalau psikologi kan ilmu tentang perilaku lah yang mudahnya. Kalau bisnis kan tentang bagaimana interaksi dari semua yang terlibat dalam aliran barang, aliran jasa itu bisa berubah. Kalau psikologi bisnis berarti dari sisi bisnis bisa fokus ke perilaku konsumen misalnya. Nah, perilaku konsumen itu ilmu yang sebetulnya multidisiplin sih. Nah, perilaku konsumen itu kan belajar bagaimana konsumen mengambil keputusan membeli misalnya. Benar. Itu kan bukan masalah aspek bisnisnya ya, marketing ansih apa gitu. Tapi proses ngambil keputusannya itu kan psikologis. Nah, jadi kalau psikologi bisnis fokusnya ke situ, gimana mengeksplor lebih banyak perilaku konsumen misalnya. Nah, ketika data konsumen itu banyak AI menjadi berguna. Oh iya. Bisa modeling. Nah, jadi saya tidak menyarankan mesti ngambil psikologi bisnis. Ya. Anda ngambil bisnis pun tidak apa-apa kan ada AI ya. Tapi lebih dari sisi bagaimana bisnis dikembangkan, berguna. Ada psikologi, ada perilaku konsumen dipelajari pasti. Kan market base ya. Gimana? Tapi kalau psikologi sendiri itu kan ada psikologi klinis ya. Lebih masalah kejiwaan, pertumbuhan. Kenapa anak dari kecil sampai besar itu psikologi itu ada. Tapi kalau psikologi bisnis lebih fokus pada perilaku, misalnya perilaku konsumen dan sebagainya. Even ketika kita bikin suara berkelas ini, aku beneran mempelajari tentang bagaimana karakter audiens suara berkelas gitu. Misalnya di 10 episode terakhir, ternyata mereka lagi seneng ngomongin tentang pendidikan. Berarti kita akan meningkatkan di pembahasan pendidikannya gitu. Itu berarti juga bagaimana aku peduli terhadap psikolog bisnisnya. Karena ini nggak cuma podcast tapi bisnis juga. Karena bisnis itu tidak melulu soal uang kan ya. Ya, bisnis itu apa yang kita lakukan punya value, banyak orang menerima, berinteraksi itu kan mulai aspek bisnisnya ya. Nah, kemudian menjadi ada uangnya itu hal yang berbeda ya. Setuju. Tapi kalau startingnya mau cari uang itu berbeda. Makanya konsep entrepreneur itu kan harusnya meng-create value, bukan diajari bagaimana beli barang murah, dijual mahal, dikemas, udah itu dianggapnya entrepreneur. Kan bukan itu ya. Benar ya, banyak orang entrepreneur ujungnya ya udahlah gimana nih ngambil barang dari mana kita kemas ini hitung ya dapat untung sih. Tapi yang harusnya ditumbuhkan gimana sih create value sesuatu. Kalau Anda dapat value, Anda masih mau bayar kan ya. Paham. Tapi sebaliknya saya kasih sesuatu, Anda enggak merasakan value-nya, bahkan gratis pun Anda enggak mau. Gitu. Bisa jadi enggak mau ya. Nah, Anda buat podcast, kenapa ada pendengar? Karena dia merasakan ada value. Nah, tinggal Anda mau bisnis kan enggak? Iya. Berarti kalau tadi teman-teman let's say dia beli barang yang banyak, terus dikasih murah, diskon, itu kategorinya bukan entrepreneur, terus apa dong? Ya bisnis saja. Oke. Ya, bisnis itu enggak salah ya maksudnya. Paham. Tapi kalau kita meng-create entrepreneur kan not only maksudnya karena kalau beli barang terus saya diskonkan ini orang lain juga bisa kan ya.
Oh, gitu. oke, Ya. ya. Itu normal aja, tapi misalnya gini, seperti podcast ya, podcast itu kan meng-create value ya. Ngomong begini, Anda punya pemikiran, Anda mendengarkan, itu ada value. Nah, kalau ada value, orang menghargai value itu, bisnisnya bisa tumbuh. Gitu. Oh, oke. Aku dapat ya. Iya, Dan value itu yang kemudian menjadi magnet bagi uang itu sendiri, bagi kesempatan itu sendiri. ya karena untuk menghasilkan value mungkin Anda perlu effort, Ya. perlu itu. Tapi yang lebih penting value itu bagaimana terdeliver dulu ke customer-nya. Anda punya nih value, wah saya mikir idenya bagus gini. Pikiran yang penting, ini bisa nggak direalisasi nyampe ke customer-nya. Siapa nih customer-nya? Kadang-kadang nggak bisa juga. Value-nya bagus, nggak tersampaikan. Ya. Nah kalau sudah itu, baru kita mikirin nih, bagaimana ya cara untuk menyampaikan itu, saya butuh effort apa. Kan jadi biaya kan ya. Ya. Kalau tadi sudah tersampaikan, ada biaya, gimana nih biaya ini bisa dibalikkan menjadi sebuah penghasilan. Ya. Ya, mengerti ya. Mengerti Berbeda sekali, ya. kalau paling mudah memang ada pisang saya goreng, ya, enak, kan ada value-nya ya. Ya udah, itu aja. Tapi kan bukan itu saja. Entrepreneur mestinya Anda bisa lihat banyak negara, kok bisa ya dia menghasilkan produk mesin kecil-kecil yang sederhana aja, mesin potong apa, menyelesaikan apa, itu kan value ya. Nanti enggak? Itu namanya technopreneur, entrepreneur yang berbasis teknologi. Ya, pemecahan masalah di hal-hal kecil kayak misalnya pembuatan, let's say selama ini untuk ngekat rumput rumah tangga, rumah kita, itu kayak butuh 2 jam, tiba-tiba dia nge-solve problem dengan bisa 10 menit gitu ya. Technopreneur. Value itu bisa di-create karena dia melihat ada problem apa, solusinya apa. Mungkin belum ada solusi, kita cari. Gitu. Nah, jadi jangan sampai belajar entrepreneur ujungnya semua buka jualan makanan. Oh, jangan pakai kacamata kuda bawa uangnya doang gitu ya. Iya, kan banyak juga entrepreneur yang prakteknya akhirnya disuruh kulineri semua. Kulineri ya. Iya, paham. Restorannya macam-macam. Anda banyak lihat sekarang restoran ini cuma bertahan setahun aja, bosen kan, gitu. Tapi kalau technopreneur atau solusi-solusi yang bisa bernilai tambah, itu akan bertahan lama gitu. Nah di pendidikan tuh kesempatan itu ada gitu, karena tadi ya bernetwork. Kita bersepuluh kuliah bersama. Kadang-kadang ini enggak usah entrepreneur, tapi kan saya dalam diskusi saya punya masalah ini kan. Ide baru ya. Iya. Nah, gitu sebetulnya. Ya. Psikologi atau apapun tuh hal yang kita pelajari. Tapi membuat itu relevan buat saya, kembali lagi ke konsep belajar tadi. Maka saya bersemangat. Ingat ya, tadi Anda kan nanya bersemangat ya. Tapi kalau semua ini tidak ada gunanya untuk saya, ya akhirnya gelar aja yang saya dapatkan. Iya juga ya. Dulu saya mikir kayak hampa banget deh, kayak empty banget orang-orang yang cuma ngelihat kacamata, oke, gelar doang. Terus dia sebenarnya nggak tahu esensi apa dia pelajari, dia nge-solve problem, dia nggak tahu harus ngapain. Ketika dia terjun ke lapangan, lah lu gelarnya ini, tapi kenapa lu tidak menguasai hal itu, kayak hampa banget deh. Gitu. Ya, makanya kalau di bisnis online, starting kuliah itu kita akan minta data dia sedang apa sekarang, pekerjaannya apa atau bisnis apa. Nanti karena kita men-track terus di dalam perjalanan sampai lulus, ada enggak perkembangan karir. Karena selain modul-modul yang formal ya, kurikulum ANSI itu, tapi kita kan ada tambahan lagi kayak seminar online, ngundang orang sukses. Ya seperti Anda ini podcast gitu. Supaya terbuka nih banyak kesempatan bernetwork, kesempatan untuk dapat insight dari banyak orang. Nah, kuliah online di bisnis online itu gitu. Jadi bahwa akhirnya dapat gelar karena menyelesaikan satu kumpulan kurikulum,
dengan standarnya BINUS University yang memang kita jaga ya. Karena banyak orang belajar online kan nganggapnya lebih gampang ya. Iya, paham. Ternyata bukan masalah gampang enggak gampang, tapi mau enggak dia konsisten mengikuti gitu. Ya. Sebelum kita masuk ke Q&A, pertanyaan sederhana karena tadi kita ngebahas value, Prof. Kalau misalnya, ini sorry for asking, kalau misalnya aku lepas nih topi Prof gitu ya, bukan lagi Prof, tapi seorang Haryanto Prabowo, value apa yang dia punya terlepas dari gelar yang dia sandang sekarang? Ya, saya sih merasa S2, S3 saya itu membuat cara berpikir saya makin baik ya, makin lebih bisa, lebih terbuka begitu. Jadi menurut saya bahkan di kartu nama saya semua gelar saya nggak saya cantumkan. Oke. Ya kan, menurut saya kan ya gelar itu penting sebagai pengakuan akademis. Tapi kalau di masyarakat kan tetap orang lihatnya saya kan ya, bukan gelarnya kan ya. Nah, saya merasa akan berguna karena tadi ya cara berpikir saya, cara mengambil keputusan itu berbeda dan saya punya akses teman-teman saya. Gelar boleh diambil lah. Sekarang orang sibuk ribut ijazahnya palsu atau enggak, ya itu urusan lah, itu just administrasi aja lah menurut saya. Tapi kalau saya punya network, punya teman-teman, ya udah, ambil aja gelar saya enggak masalah. Wow. Kan gelarnya diambil tidak berarti ilmu saya hilang kan ya. Iya juga ya. Cara berpikir saya hilang ya. Ya paling secara administrasi mungkin saya enggak diakui gini-gini. Tapi kan hidup enggak bukan masalah itu kan ya. Itu cuma bagian doang ya, bagian kecilnya doang ya. Nah yang kedua, karena jadi profesor itu kan pendidik ya. Profesor itu bukan sekolah. Sekolah itu sampai S3. Ya, doktor, postdoc. Profesor itu karena saya sebagai dosen berkarya, selain mengajar, saya juga lakukan penelitian, saya pengabdian di situ tuh, bergelut di situ, akhirnya diberi penghargaan profesor. Kalau itu diambil, bagi saya selama saya masih bisa ngajar, orang masih bisa terima saya bisa mengabdi, penelitian saya diakui, ya oke. Setahu saya orang belajar sama saya bukan karena profesornya. Oke. Ya. Sebenarnya pertanyaan Anda, kalau saya nggak profesor, Anda ngundang saya nggak gitu? Wah, ini beban ya, tanya balik ya. Ya, undang-undang Pak Haryanto Prabowo gitu ya, dari BINUS online gitu ya. Iya. Moga-moga begitu. Ya, karena banyak orang taunya kalau profesor segalanya. Profesor itu makin sempit kan ya. Maka saya sedih kalau orang profesor bukan bidangnya, terus mengambil pendapat, diajak berpendapat yang bukan bidangnya. Oh iya juga ya. Tapi orang mau dengar karena dia profesor ya. Tapi padahal dia tidak punya. Bukan bidangnya. Iya. Itu ya saya menjaga betul. Kalau bukan bidangnya, saya enggak. Misalnya Anda tanya tentang dunia fashion, memang bukan bidang saya ya. Iya juga ya. Iya. Kecuali fashion yang ada basis ekonominya. Iya, itu saya bisa dari aspek itu. Karena bidang saya kan manajemen sistem informasi. Itu bidang saya. Sistem informasi itu ada bisnisnya, ada strateginya, ada teknologinya, tapi ada manajemennya. Udah itu aja. Tapi kalau Anda bertanya sifatnya kimia, proses itu, saya akan mengatakan saya enggak menguasai, lebih baik begitu. Daripada semuanya yang ditanya apa saya jawab pakai ilmu saya kan, bisa ya menurut saya sih enggak pada tempatnya. Gitu. Iya. Makanya kayak saya bilang tadi, banyak orang-orang yang mungkin dia ngerasa bahwa dia punya gelar A, kemudian dia memberi pendapat tentang suatu situasi, padahal itu pakai kacamata kudanya doang, dari sudut pandang keahliannya doang. Sehingga dia menutup mata pada ada hal lain yang menjadi problem sebenarnya, bukan dari cara dia melihat sesuatu itu doang. Ya. Gimana obrolan kami tadi? Seru banget kan?
Tenang, jangan skip dulu ya. Ini bukan iklan. Aku cuma mau bilang, aku butuh untuk ketemu dengan 30 orang yang serius belajar proses kreatif suara berkelas dari nol. Mulai dari gimana aku menemukan ide, gimana scriptingnya, gimana eksekusi long form podcastnya, long form kontennya, gimana kemudian eksekusi di short formnya, sampai ke kita belajar detail tentang konten waterfall, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa monetisasi. Semua hal tentang proses kreatif dari nol kita akan kita bedah detail di 1 hari full bootcamp. Langsung bareng aku dan temanku Agus Leo Halim. So, tunggu apa lagi? Langsung aja klik link di deskripsi dan sampai jumpa di eksklusif Creative Masterclass. Langsung bareng aku dan ku Agus Leo Halim. Ya, come on, sampai jumpa. Khusus 30 orang serius ya. Prof, ada 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama dari Fitra Tia. Fitra Tia. Ketika kita merasa salah untuk memilih jurusan di tengah proses belajar, apakah kita harus tetap lanjut atau pivot ya, Prof? Ya, memang menarik ya mendefinisikan salah jurusan ini juga penting nih. Ya, itu penasaran sih. Apa definisi salah jurusan? Iya, bisa juga yang dipelajari nggak suka, atau yang dipelajari bukan sesuatu yang dia inginkan gitu. Beda ya, antara suka dan diinginkan. Dia merasa yang dia pelajari, oh saya mau ngambil jurusan komputer. Yang dipelajari itu mungkin saya nggak suka karena kan baru tahu ya, ternyata rumit begitu. Saya nganggap ini saya salah jurusan. Tapi bisa juga yang dipelajari mudah, tapi ini menurut saya nggak ada gunanya ini. Untuk saya gitu. Nah yang mana nih? Yang mana? Salah jurusan. Kalau yang saya pelajari ternyata yang sulit, rumit, nggak seperti yang saya bayangkan. Cara pertama bertanya, walaupun ini sulit, ini ada gunanya nggak untuk saya? Ya. Percaya gitu. Kalau iya, mulai menyenangi yang sulit itu. Senangin aja. Dan kuliah itu tidak harus, kalau mata kuliahnya berapa. Kalau di BINUS online kan kira-kira 36 modul gitu ya. Tidak harus 36-nya itu nilainya A gitu. Kan yang salah begitu ya. Karena semua maunya A. Yang namanya lulus itu mesti A. Kan enggak ya. Tapi yang mana yang menurut penting, berguna bagi dia penting, senangi, dan itu yang usahakan itu yang terbaik. Nah itu ya. Tapi ini yang saya pelajari, mudah ini saya ikuti. Tapi saya lihat ini tidak ada gunanya ini. Orang saya mau ke kanan, pelajaran ini semua mengajarkan saya lebih banyak ke kiri. Mau pindah atau enggak? Pertanyaannya, kalau saya pindah, saya punya enggak pegangan baru? Mana yang harus benar saya pelajari? Oh jurusan ini aja. Pelajari lagi aja. Yang diajarin apa? Sebagian ada enggak yang sudah saya pelajari? Itu. Jadi pindah jurusan itu memungkinkan. Pengalaman saya, S1 saya elektro lulus. Sebelumnya saya itu kuliahnya arsitek loh. Jauh bener ya. Karena saya memang mau masuknya arsitek. Dalam setahun saya kondisi kesehatan tidak bagus. Arsitek waktu itu mesti lemburan. Dokter mengatakan kamu mau terus apa mau sehat gitu. Ya saya pilih. Tapi menderita kan ya. Apa yang saya inginkan saya malah harus ganti kan. Nah, tapi saya memilih elektro karena saya tahu sebagian kemampuan saya memang di bidang itu. Nah, itu sih. Jadi don't worry, pindah itu enggak masalah juga. Tapi jangan asal pindah hanya gara-gara kok ini sulit ya. Mata kuliah saya enggak bisa ngikuti terus enggak cocok. Bukan itu ya. Berguna enggak untuk saya? Nah, itu silahkan Fitra. Nah, caranya gimana? Waktu dulu milih itu, waktu milih kenapa milih itu? Ikut teman? Nah, biasanya ikut teman ya? Ya ikut teman atau rame antrian di situ ikut antrian aja ya. Gitu. Tapi kalau waktu itu belum terpikir untuk apa, ya mungkin jadi merasa salah jurusan. Atau saran orang tua biasanya ya?
Iya, orang tua tetap perlu didengerin, tapi kan keinginan sendiri penting juga. Ya. Karena biasanya orang-orang yang masuk di S1 Malaysia usia 18 tahun kan itu mereka belum punya punya kebijaksanaan untuk mengambil keputusan, terutama ini arahnya kemana nih. Orang tua bilang kalau lo mau dapat kerja yang bagus harus kuliah jurusan ini. Jadi pas tahun 2 tahun, ini pengalaman pribadi, pas tahun 2 tahun ngerasa kayak kurang deh. Ya, ya. Persis seperti Prof bilang tadi, opsi pertama bisa jadi aku udah terjun malah nggak nyaman gitu. Ya, tapi saya banyak bertemu dengan orang tua kan, dengan kondisi orang tua kalau ditanya bagaimana rencana anak, terserah anaknya. Malah dibalik kan? Ya dibalik ya. Menurut orang tua terserah anaknya. Iya. Mana lebih bagus, orang tua ngasih pengarahan atau terserah anaknya? Ya, Sebenarnya terserah anaknya, cuma di awal anak-anak kan bingung kan, jadi orang tua bakal kasih jawaban ya. saya sering kalau ketemu orang tua yang bilang terserah anaknya, saya bilang Anda orang nggak bertanggung jawab. Gitu. Oke. Harusnya tetap diskusi. Pada akhirnya harus ada kesepakatannya, gitu. Karena kan tadi ya wawasannya masih kurang. Ya. Tapi kalau terserah dia, akhirnya ikut temennya. Antrian paling banyak, ya itu dianggap rame gitu. Terus dia ikut aja. Salah antrian, pokoknya antrian beli pecel lele. Iya, gitu. Kita ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua dari Darius MTHA. Jujur saya tuh bingung kuliah atau enggak karena saya ngerasa bisnis saya sudah kuat. Nah, itu gimana tuh, Prof? Ya tentu kita bersyukur ya kalau ada tadi siapa namanya Darius MTHA. Darius itu bisnisnya sudah kuat, kita syukuri, Anda syukuri. Tapi dalam pandangan saya ya, tantangan bisnis itu kan bukan saat ini gitu, tapi terus sustain, terus. Nah, yang diuji adalah kuat itu saat ini atau akan sustain enggak? Terus ada berkembang. Nah, jadi kalau kuliah tadi ya harus diarahkan apakah bisnis dia itu bisa sustain, bisa menghadapi perubahan ya. Kita enggak pernah memikirkan apa yang berubah nanti gitu. Tapi kalau dengan kuliah kita bisa tahu ada wawasan baru. Gitu, ya. Siapa sih yang mengira dulu selalu ceritanya Kodak gitu, foto gitu kan sekarang habis semua. Iya juga sih. Iya, kan enggak pernah terpikir gitu. Sekarang apa ya? Karena tadi kemajuan teknologi kan berubah. Teknologi berubah, mengubah cara berpikir orang. Sebagai konsumen perilakunya berubah. Kalau konsumen perilakunya berubah, bisnisnya harus ngikuti. Yang sekarang kuat mungkin untuk konsumen seperti ini. Kalau konsumen berubah, dia bisa ngikutin enggak? Nah, itu namanya sustainable gitu. Iya, benar juga sih. Mungkin orang-orang yang punya Kodak pada waktu itu atau yang punya Nokia pada waktu itu nggak nyangka bahwa kok cepat banget 1 dekade gue nggak bisa merajai lagi ya. Iya. Nokia yang 1000 umat itu, 1 juta umat, sejuta HP umat itu, ya. siapa yang ngira itu habis begitu aja ya. Iya. Kalah sama BlackBerry ya. BlackBerry tapi cepat habis juga. Cepat juga. Iya. Jadi memang dunianya makin berubah. Nah, kita syukurilah kalau bisnisnya kuat. Nah, lihat komponen bisnis yang membuat dia kuat itu apa. Apakah karena dia punya resource, orang-orang pinter, punya mesin, punya konsumen yang captive market, punya produk. Lalu dianalisa, ini akan terus enggak? Nah, kalau dia enggak bisa menganalisa itu, kuliah salah satu caranya untuk dapat wawasan. Iya. Karena kuliah itu bukan sekedar di zaman saat ini, itu kayak kita juga mempelajari masa depan kan. Kita menuju masa depan ini seperti arahnya kemana gitu. Iya. Memang definisi kuliah kadang-kadang terlalu diformalkan dengan sistem SKS kan. Iya juga sistem sih. SKS, pertemuan. Tapi sebenarnya makanya kalau di BINUS Online kita mengemasnya bukan satuan SKS itu, tapi satuannya modul, kompetensinya ini gitu. Cara menempuhnya tiap orang boleh berbeda,
tapi tujuan akhirnya sama. Nah, itu sih memang itu sebetulnya kelebihan yang diberikan di bisnis online, tapi cocok untuk orang yang butuh fleksibel gitu. Kalau orang yang nggak butuh fleksibel ya mungkin dia nggak terlalu menikmati gitu. Ya. Kita ke pertanyaan ketiga dari Dimas Prasetyo 18. Bagaimana ya Prof pendidikan ini itu bisa mengubah sistem cara berpikir kita? Bayangkan kalau semua masyarakat Indonesia, terutama SDM kita, itu bisa berpikir lebih kritis dan tidak ragu dengan dirinya sendiri. Bagus nih pertanyaan. Jadi kayak dari sisi pendidikan, gimana cara kita bisa mengontrol diri kita sendiri atau menghadapi fase-fase keraguan dalam diri kita sendiri, karena menurut Dimas bisa jadi setiap hari itu ada bisikan-bisikan negatif untuk kita ragu, untuk kita merasa tidak pintar, kita merasa bodoh. Nah, menurut Prof sendiri, kalau aku bisa parafrase maksudnya Dimas, bagaimana pendidikan itu bisa mengubah karakter atau cara pandang seseorang? Bayangkan satu orang itu berubah, 260 juta orang berubah, berarti Indonesia atau negara kita tuh bisa jadi lebih baik. Which is SDM-nya itu semua berkembang. Ya, kalau kita berdasarkan laporan-laporan yang ada, memang daya saing negara itu salah satunya ditentukan oleh SDM-nya. Dan komposisi pendidikan SDM di Indonesia harus diakui itu kalau dikompar dengan negara lain, dalam strata pendidikan ya, kita masih 50% itu di pendidikan dasar dan menengah sampai SMP. SMP, SMA lah begitu ya. 50. Bahkan SD, SMP itu paling banyak. Sedangkan pendidikan tinggi SMA ke atas itu belum besar gitu. Pendidikan makin tinggi itu yang benar adalah pendidikan yang bisa mengubah cara berpikir, sistem thinking, critical thinking, creative thinking. Nah, kalau itu bisa dibentuk makin banyak, ya tentu berbeda ya. Kita bersepuluh, 5-nya atau 9 tuh semua critical thinking yang bagus, maka yang satu akan ikut. Kira-kira gitu. Sebaliknya, kalau dibalik tentu berbeda. Yang kedua, pendidikan itu tidak sama dengan pengajaran. Hati-hati. Jadi orang ikut pendidikan tidak sama dengan orang cuma ikut belajar gitu, menjadi pintar. Pendidikan itu termasuk soal karakter, soal value. Nah, kalau pendidikan yang baik makin tinggi, berarti karakter bangsa makin baik. Integritas ditekankan, kejujuran, semua itu kan baik, ditanam baik. Nah, kalau itu terjadi, sistem thinkingnya berubah, pengambilan kebijakan, anggota DPR, DPRD, apapun stratanya, sistemnya berpikir berbeda, pasti hasilnya berbeda. Jadi tidak bisa diserahkan dan disalahkan hanya pendidikan saja ya. Tapi selama pendidikan masih terus bertumbuh, perlu dilindungi oleh yang ambil kebijakan. Siapa itu? Ya pemerintah, ya DPR. Kan mereka yang ambil kebijakan. Moga-moga pemerintah ini dan anggota DPR ya, pemerintah, menempatkan pendidikan itu bukan urusan politik semata. Harus ini soal aset, harus dilindungi gitu. Nah, karena kalau ini makin bagus, makin banyak orang berpendidikan, nanti makin bagus cara ngambil keputusannya. Satu ya, cara berpikir yang tadi diajari tentang karakter, jujur, kalau itu terus diterapkan, maka tingkat korupsi akan turun. Mestinya begitu ya. Nah, jadi kita harus percaya ini, karena tidak ada orang yang tanpa pendidikan kemudian dipaksa untuk berpikir setinggi itu. Itulah kenapa barangkali kalau ketemu dengan negara maju, thinking sistemnya berbeda gitu. Mereka kalau mengambil keputusan
membuat undang-undang, regulasi itu berbeda ya, begitulah. Tapi saya tetap menganggap Indonesia punya masa depan dan saya bangga kok sama Indonesia. Saya enggak pernah berpikir Indonesia itu kayak sejelek yang diomongin orang. Enggak lah, enggak. Kita enggak ada negara yang sekian ribu pulau bentangannya begini tetap negara kesatuan. Kalau yang lain sudah bubar gitu. Karena kita punya kekuatan lain. Nah itu yang mestinya dieksplor terus supaya anak-anak muda itu menjaga itu gitu. Kenapa kok kita dari ujung ke ujung masih bersatu gitu kan? Itu yang ditanamkan terus. Nah supaya maju dan tetap menyatu gitu. Kalau enggak kan dipecah. Karena tadi itu pemenang mengambil semuanya. Ya itu bahaya gitu. Ya itu saya tidak inginkan Indonesia begitu. Fondasinya harus kita pedulikan, bukan berarti bahwa gue bisa ambil kebijakan, kewenangan, terus dari kacamata politik doang. Dan teman-temannya yang seolah untuk teman-temannya saja. Ya kan, enggak boleh kan ya. Enggak boleh ya. Nah itu hanya bisa kalau dia memang sistem thinkingnya baik gitu. Dan menariknya Prof, kita sempat ngobrol beberapa kali sama teman-teman, aku bilang bahwa setiap dari kita itu bisa berkontribusi bagi negara ini, itu tidak harus lu punya jabatan. Suara berkelas bisa aja nih kontribusi conversation bila sama Prof hari ini, itu bisa di-share ke teman-teman yang mungkin gak punya akses untuk ngobrolin ini gitu. Dan itu kontribusinya bisa dilakukan oleh siapa aja, dan basic atau fondasinya pendidikannya. Ya, membuat tempat kita bekerja baik, keluarga kita baik, itu sudah bagian dari membangun negara kan ya. Kalau kita ngawur semua, hidup kita susah, negara kita susah juga. Betul kan ya. Kalau bisnis kita menipu, ya susah juga. Kalau kita banyak menipu, negara lain nggak mau juga ya bisnis sama kita kan. Khawatir ya. Nah gitu. Jadi sebetulnya kadang-kadang kita merasa harus punya jabatan dulu, harus punya jadi gitu. Ya itu boleh lah, itu jalur itu. Tapi kalau orang berani menjabat, itu kan amanah ya. Maka kalau amanah itu ya dijalankan dengan baik. Kalau jabatan bisa dicopot, tapi amanah dijalankan itu penting. Tidak mudah sih, tapi saya percaya anak-anak sekarang, saya sebut anak-anak ya karena kan mereka masih muda. Kalau saya boleh milih, saya ingin hidup seperti anak-anak sekarang. Karena apa? Akses mudah, berteman gampang. Jadi yang namanya saya mau dapatkan teman seperti apa, saya bisa dapatkan, ya kan? Berbeda dengan sekian tahun yang lalu dengan segala keterbatasannya. Tapi kita masih hidup. Nah, jadi tantangannya sekarang berubah. Ketika semua yang mudah, yang dulu sulit jadi mudah ini, bagaimana bisa bermanfaat lebih baik gitu. Hati-hati dengan nilai-nilai, karena kan kita tetap punya nilai-nilai ketimuran, ya menghormati orang tua, bergotong royong, itu jangan sampai hilang ya. Itu kalau itu hilang, ya akhirnya enggak jadi diri manusia Indonesia gitu. Wow. Prof, the worst advice yang pernah Prof terima? Maksudnya yang pernah ada orang menyampaikan ke Prof, mungkin itu advice yang bisa menyinggung Prof, tapi sebenarnya itu the worst advice terburuk. Ya, saya menjadi di dunia pendidikan tuh kira-kira kalau di BINUS baru 32 tahun ya. Jangan pakai baru Prof. Udah 32 tahun itu lama loh ya. Iya 32, tapi kalau sejak lulus mungkin 36-an, 37. Kalau saya lihat balik, memang pilihan waktu saya lulus jadi engineer elektro saat itu, kesempatan kerja itu luar biasa ya. Bahkan belum lulus saya masih sudah bekerja itu bidang elektronya. Tapi memang waktu itu
saya punya kesempatan jadi asisten dosen gitu. Kok enak ya? Membuat orang ngangguk-ngangguk ngerti gitu tuh saya suka ya. Dan orang yang enggak ngerti saya bisa membuat dia paham dan senang. Mengajar itu belajar loh. Kan untuk bisa meyakinkan orang kan saya mesti belajar lebih ya. Nah tadi kalau Anda tanya konsep belajar itu selain tadi membaca, mendengar, ngerjain tugas, ngajarin orang berdiskusi itu belajar. Nah, saya suka gitu waktu itu. Nah pilihannya ketika lulus saya sudah kerja di perusahaan, tapi dosen saya menawari mau nggak jadi dosen di perguruan tinggi itu kan, saya di Undip Semarang ya. Wajar kan saya tanya teman-teman, karena teman-teman saya semua di Telkom, di PLN, di mana. Dia bilang dosen ya begitu aja, apa ya gaji dosen berapa sih gitu. That's the worst advice ya itu menurut ya waktu itu juga membuat bimbang ya. Nanti susah lah paling ya begitu-begitu. Nggak tahu teori doang, nggak praktis gitu ya masa depan. Dan memang di keluarga saya belum ada yang jadi dosen ya waktu itu. Ya, tapi setelah saya jalani ya saya bisa tunjukkan bahwa jadi dosen atau pengajar itu sama martabatnya dan bergunanya gitu. Dan buktinya saya bisa mengantar anak-anak saya bisa kuliah, bisa berkeluarga baik. Walaupun anak-anak saya juga nggak mau jadi dosen ya, tapi dia bisa selesai. Jadi menurut saya itu sih yang kalau kilas baliknya ya, karena teman-teman saya sekarang pun mengatakan ya oke, kamu pantas jadi dosen yang bener lah gitu, terbukti gitu. Ya kadang orang ngejudge terlalu dini kan, dan mereka itu melihat hasilnya biasanya ketika kita konsisten dan dalam jangka waktu yang panjang. Makanya mereka bisa bilang itu keputusan yang tepat setelah 32 tahun loh. Tapi mereka nggak paham ketika 1 bulan awal ketika merintis kan. Ya, karena ketika saya memulai dosen, teman-teman saya gajinya udah 4 kali lipat sih, tapi saya menikmati aja. Tapi nggak ada fase-fase insecure pada waktu itu? Kayak kalau di-compare tentang pendapatan teman lebih besar di era pada waktu itu? Ya memang ya saya jalani aja karena sudah pilihan ya, tapi nyaman ya. Anda punya uang 10 dengan uang 20 pasti rasanya sama. Percayalah. Karena uang 10 Anda keluarkan 8, uang 20 Anda keluarkan 18 gitu. Sama aja kan. Bedanya cuma Anda merasa bisa membeli lebih banyak dan sebagainya. Tapi ya tidur masih tetap harus memejamkan mata. Tapi as a dosen kemanapun yang paling bahagia adalah ketika banyak orang bilang saya pernah belajar loh sama Prof. Itu. Yang kalau orang bisnis kan enggak pernah ngomong saya pernah bisnis sama Anda kan. Tapi kalau saya kemanapun tiba-tiba orang bilang Prof ingat saya enggak? Saya pernah belajar loh. Itu sekarang di mana? Oh saya begini-gini. Ada perasaan yang nggak bisa diungkapkan ya? Ya, saya merasa Tuhan memberikan jalan saya untuk banyak berbuat begitu. Mungkin cara Tuhan membuat saya berguna hanya lewat dosen itu. Ya. Dan jujur Prof, sampai hari ini kalau ditanya 2 orang yang mengubah cara pandang aku melihat dunia itu keduanya dosen aku. Pas masuk kuliah dan sampai hari ini itu aku sangat happy dan sangat-sangat senang ketika membayangkan kedua orang itu tuh yang satu sudah istirahat, yang satu masih hidup, dan mereka tuh orang yang mengubah cara pandang aku, dan aku yakin ada banyak sekali murid-murid Prof yang melihat hal yang sama kayak aku ngeliat dosen aku gitu. Iya, yang lebih penting itu kan ya, berguna bagi orang itulah kenapa kita hidup. Ya, apa yang lebih penting di hidup ini daripada selain berguna untuk orang lain? Wow. Iya. Wow, terima kasih banyak Prof Haryanto udah ke Suara Berkelas. Aku happy sekali, banyak hal yang bisa kita belajar. Ya, saya juga belajar dengan pertanyaan Anda. Oke. Suatu kehormatan nih, jangan di-cut ya, editornya ini penting banget nih tadi. Terima kasih, sehat terus Prof. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih banyak.